Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Qala, berkata Imam Abu Laith As-Samarqandi, haddatsana Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala, telah bercerita akan kami oleh Imam Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala. Ia berkata, haddatsana Abu Nasr bin Muhammad bin Nasruyah, telah bercerita akan kami oleh Imam Abu Nasr bin Muhammad bin Nasruyah. Boleh saudara baca Nasrawaihi, boleh. Haddatsana Abu Shihabin Ma'mar bin Muhammad, ia berkata telah bercerita akan kami oleh Imam Abu Shihab, nama aslinya Ma'mar bin Muhammad. Ia berkata, haddatsana Makki bin Ibrahim, telah bercerita akan kami oleh Imam Makki bin Ibrahim. Ia berkata, haddatsana Bishr bin Zayyati, telah berceritakan kami oleh Imam Bishr bin Zayyad, anil A'masi wa Khattabin wa Anbasata, daripada Imam A'mas, Imam Khattab dan Imam Anbasah, wa nahwin min khamsina syaikhan, dan kira-kira dari 50 guru besar. Kulluhum, seluruh mereka yang 50 ini, yusniduna hadzal hadisa, yaitu mensandarkan mereka akan ini hadis, ila amiril mukminin, kepada amirul mukminin, rajanya orang-orang mukmin, Aliin, yakni Imam Ali karramallahu wajhah, annahu qala, bahwasanya Imam Ali yaitu berkata oleh Imam Ali, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ihfazu anni khamsan, jagalah olehmu daripadaku akan 5 perkara. Ihfazu anni isnataini, jagalah olehmu daripadaku akan 2 perkara. Wa isnataini, dan 2 perkara lagi. Wa wahidatin, dan 1 perkara. Ala la yakhafanna ahadun minkum illa dzambah, ketahuilah, jangan takut oleh seorang pun daripada kamu, illa dzambahu, kecuali akan dosanya sendiri. Wala yarjuwanna illa rabbah, dan jangan berharap oleh seorang di antara kamu illa rabbah, kecuali berharap akan Tuhannya. Wala yastahi minkum ahadun idza lam ya'lam an yata'allam, dan jangan malu daripada kamu oleh seorang pun apabila tidak tahu, jangan malu akan bahwa belajar ia. Wala yastahi ahadun minkum in su'ila wa huwa la ya'lamu an yaqula la a'lam, dan jangan malu oleh seorang pun daripadamu jika ditanya ia padahal dia tidak tahu, jangan malu akan bahwa mengatakan la a'lam, aku tidak tahu. Wa'lamu anna as-sabra minal umuri bimanzilatir ra'si minal jasad, ketahuilah olehmu akan bahwa sabar daripada segala problem, yaitu dengan pangkat kepala daripada badan. Fa idza faraqa ar-ra'sul jasada fasadal jasad,
Maka apabila berpisah oleh kepala dari badan, maka rusak oleh badan, mati badan. Wa idza faraqas sabrul umura fasadatil umur. Apabila telah berpisah oleh sabar dari problem, maka rusak oleh problem-problem itu. Wallahu a'lam. Segini, belum selesai. Saya separuh aja. Takut nyampe jam 11. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, malam hari ini kita melanjutkan hadis, tapi hadis ini namanya hadis mauquf dalam ilmu hadis dirayah. Ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Itu dilihat. Kalau hadis itu yang ngomong langsung Rasul, namanya hadis marfu', hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu yang ngomong sahabat, namanya hadis mauquf, yang ngomong sahabat Nabi. Seperti nanti yang bakal kita bedah. Dan ada hadis namanya hadis maqtu', bila yang ngomong adalah tabi'in, tapi hadis juga. Hadis itu banyak ragamnya dalam ilmu hadis dirayah. Karena hadis ada dua, ada hadis dirayah, ada hadis riwayah. Nah, kita mau tidak mau bersentuhan dengan ini, maka kita malam ini membedah hadis mauquf, bahasa kitanya omongan sahabat Nabi. Kata Imam Abu Laits As-Samarqandi, saya punya guru namanya Abu Ja'far. Guru saya Abu Ja'far punya guru namanya Abu Nasr. Abu Nasr punya guru namanya Abu Syihab. Abu Syihab punya guru namanya Makki. Makki punya guru namanya Bishr. Bishr punya guru 50, semuanya tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat. 50 gurunya Bishr. Yang terbesar Imam A'mas, Imam Khattab, Imam Ambasah. 50 guru ini semua sama, gurunya satu, Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib mau menyampaikan nasihat kepada kita. Saudara sekalian yang mulia, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya murid banyak. 124.000 orang murid. Itu murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya sahabat. Jadi sahabat itu adalah murid Nabi. Dari 124.000 orang itu ada namanya Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, juga menantu Nabi. Ali punya bapak, panggilannya Abu Thalib, bukan namanya, ayahnya si Talib. Ayahnya si Talib bukan namanya di KTP-nya, kan biasa begitu. Ayahnya si Talib, anak laki-lakinya yang gede namanya Talib, udah biasa. Dalam tradisi Arab itu
bapak itu dinisbatkan kepada anak yang gede. Nabi itu anak yang paling gede namanya Qasim, anak tuanya, anak pertamanya. Maka Nabi itu disebut Abul Qasim. Bapaknya namanya Muhammad, ada namanya. Begitu, ada namanya. Bapaknya si Qasim, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib, bapaknya si Thalib, namanya siapa? Namanya, waduh belum tahu. Ini belum maulid nih. Waduh, namanya Abdul Manaf. Namanya Abdul Manaf. Abu Thalib tuh punya anak pertama yang tua namanya Thalib, yang kedua namanya Uqail, yang ketiga namanya Ja'far, bontot namanya Ali. Begitu bontotnya Ali. Abu Thalib nama aslinya siapa? Abdul Manaf. Lah kan kita kudu tahu keluarga Nabi. Artis saja tahu ini Jamal Mirdad, istrinya Lydia Kondor, anaknya Naysila Mirdad, itu tahu. Masa keluarga Nabi kagak tahu? Mau minta syafaat sama siapa kita? Kan kudu tahu kita. Namanya Abdul Manaf. Nama aslinya Abu Thalib. Bapaknya si Talib. Lebih masyhur dengan sebutan Abu Thalib. Bapaknya si Talib. Namanya Abdul Manaf. Di dalam kitab-kitab sejarah yang otentik, nama aslinya Ali bin Abdi Manaf. Panggilannya bin Abi Thalib, itu yang masyhur. Ali Abu Thalib punya bini. Abu Thalib ini punya bini. Punya bini nggak kira-kira? Ya punya. Kalau enggak ini anak dari mana? Kan begitu ya. Siapa tuh nama bininya? Jangan emaknya Pak D apal begitu. Gitu. Ini kita kudu tahu. Emaknya Ali itu namanya Fatimah bintu Asad. Kawinlah tuh Abu Thalib dengan Fatimah, anak bontotnya namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini saudara lahir hari Jumat tanggal 13 bulan Rajab tahun 30 dari tahun gajah. Itulah lahirnya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini ama Nabi tuaan siapa? Kalau di Al-Anwar kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Takut juga saya ini sebetulnya. Ngeri saya. Saya bisa pulang ini. Ali ini ama Nabi tuan siapa? Tuan Nabi. Berapa tahun? Berapa tahun? 18. Saya ulang biar diperhatiin. Ali lahir hari Jumat tanggal 13 bulan Rajab tahun 30 dari tahun gajah. Jadi Ali ama Nabi tuan siapa? Nabi. Berapa tahun? Iya 30 tahun. Begitu. Kan begitu. Berapa tahun? Berapa tahun? 30. Maka ketika Nabi jadi Rasul, Ali umur berapa? Oh, begitu. Daripada mikirin corona, ini mau ilmu ganjaran. Beneran.
Biar positif pikiran kita. Waktu Nabi jadi Rasul, Ali umur berapa? 10 tahun. 10 tahun tuh bocah udah tua. Maka pertama kali bocah masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ali bin Abi Thalib mula-mula orang masuk Islam dari kalangan bocah, tapi secara urutan nomor 3. Pertama Sayyidatuna Khadijah, kedua Abu Bakar, ketiga Ali. Ali ketiga, tapi Ali nomor 1 dari bocah, Abu Bakar nomor 1 dari laki dewasa, Siti Khadijah nomor 1 dari perempuan. Begitu. Ali bin Abi Thalib. Ali dari kecil ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Ali nih hari Jumat di dalam Ka'bah. Di dalam, satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Emaknya lagi bersihin Ka'bah tuh Jumat, brojol tuh bocah di dalam Ka'bah. Bisa dilihat dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Baitin Nabil Mukhtar dan dalam kitab-kitab sejarah. Ali yang mau tamat begitu. Dalam Ka'bah lahirnya. Ikut Nabi dari kecil sehingga tidak pernah menyembah berhala. Dari bocah ikut Nabi. Ikut Nabi karena dari kecil terjaga. Bahkan dalam riwayat Manaqib Imam Ali bin Abi Thalib, yang paling bagus itu karya Syekh Muhammad Ridha. Itu lumayan tebal, setebal kitab bapak yang dipegang. Cerita Ali doang sebuku itu. Itu begitu. Imam Ali bin Abi Thalib dari kandungan tidak mau sujud. Dari dikandung di perut ibu sujud di berhala. Emaknya pengen sujud ngeganjel, lagi hamilnya. Seakan-akan tak boleh sama Ali. Jangan. Ali begitu. Maka sahabat dari 124.000 orang sahabat yang panggilannya karramallahu wajhah Ali terpelihara. Maknanya karramallahu wajhah, Allah muliakan pribadinya, tak bersentuhan kesyirikan meski zaman itu syirik banyak. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah. Imam Ali Ali bin Abi Thalib masih bocah udah masuk Islam, ikut Nabi, akhirnya dipilih menjadi menantunya Nabi. Di tahun kedua Hijriah dikawinin dengan Siti Fatimah Az-Zahra oleh Nabi. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah. Dia punya gelar namanya Babul Ilm. Ali itu disebut pintu ilmu. Ada hadis yang dikritik banyak orang, padahal hadisnya sahih. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi, aku kota ilmu, gudang ilmu, pintunya Ali. Ali, apa aja di Ali. Begitu. Imam Ali itu hebat. Imam Ali wafat di Kufah. Moga kita ada rezeki ziarah ke Irak. Allah takdirin ke Syabdul Qadir Jilani, Ma'ruf Al-Qarhi, Junaidi Al-Baghdadi, Saris Saqati, Abu Hanifah, termasuk Imam Ali, dan badannya Imam Husain. Palanya di Mesir, depan Al-Azhar, palak doang. Badan di sana, di Irak. Imam Ali meninggal pada bulan Ramadan tanggal 21 malam Lailatul Qadar tahun 40 Hijriah.
Imam Ali tidak banyak, meski ikut Rasulullah, riwayat hadis tak banyak. Tidak seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Enggak banyak. Ali nih dikit, enggak nyampe 1000, tapi yang kalamnya Imam Ali 1300-an. Ada 800 lebih yang Imam Ali ngomong enggak pakai qala Rasulullah. Dari 800 itu salah satunya malam ini kita mau bedah. Begitu. Saya nggak panjang dah cerita Imam Ali. Nantinya Ali doang. Kata Imam Ali, annahu qal, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maknanya kaum muslimin. Orang mana saja, termasuk orang kebun nanas yang ada kebunnya nanasnya ora ada. Ayyuhan nas, wahai kaum muslimin. Ada dua riwayat ngomongnya nih. Ikhfadhu anni khamsan. Tuh, satu riwayatnya nih. Kan gurunya banyak ini Bisir, ada 50. A'mas dari Imam Ali, ikhfadhu anni khamsan. Tolong jaga, perhatiin, pegang erat-erat dari saya 5 ini kalau pengen sukses dunia akhirat. Ali 5. Tapi ada riwayat yang lain ngomongnya enggak begitu. Jaga dari saya 2 perkara. Tuh. Dalam riwayat yang lain, jaga dari saya 2 perkara. Dalam riwayat yang lain, jaga dari saya 1 perkara. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Masa 7? Ya 5, sama yang kayak tadi. 5. Jangan meleng lihat kitabnya. Jangan mau disasar-sasarin. 5. Cara ngomongnya berbeda dalam berbagai kesempatan. Ada yang langsung 5, ada yang ngomongnya 2, ada ngomong lagi 2 lagi, ada 1, ada yang 2, 2, 1. Itu begitu. Riwayat yang 2 bunyinya begini, kalimatani tajma'ani kulla anwa'it tauhid. Itu begitu. Ada tuh bunyi begitu dari Imam Ali awalannya. Ada 2 kalimat, 2 kata kunci yang menghimpun seluruh macam tauhid. Ini kalau ngomong 2, ini kan langsung 5. 5 aja. Gitu. Biar kita ngambil 5. Ada 5 nih. Kunci bahagia 5. 5. Imam Ali bilang ada 5. Orang yang pengen bahagia hidupnya, pengen seneng, pengen gak susah, walaupun di zaman susah. Kata Imam Ali, ikhfadhu anni khamsan. Jaga nih yang 5. Pegang erat-erat, taruh di otak, taruh di pikiran, taruh di hati. Biar nempel yang 5. Sebab yang 5 ini membuahkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi. 5. Langsung saja 1. Kata Imam Ali, la yakhafanna ahadun minkum illa dhanbah. Mali Imam Ali nggak bilang qala Rasulullah, inilah hadis mauquf jadi. Kata Imam Ali, la yakhafanna ahadun minkum illa dzambah. Dalam riwayat yang lain di luar Tabil Ghafilin, la yakhafannal abdu illa dzambah. Begitu riwayatnya. Ini kan riwayat Abu Lais, ulama dari Uzbekistan. Apa kata Imam Ali? Seorang pun daripada anda jangan takut sama apa saja. Enggak boleh takut.
Dalam riwayat yang lain, seorang hamba tidak boleh punya rasa takut ama apa saja. Jangan takut dengan istri yang bawel ngomel mulu, jangan takut. Kenapa? Fa inna nasiyatahu biyadillah. Karena jiwa bini ada di genggaman Allah. Jangan takut. Ama anak kita yang bengal, yang agak nurut ama nasihat kita, jangan takut. Fa inna nasiyatahu biyadillah. Jiwa dia pada genggaman Allah. Ama penguasa zalim, jangan takut. Fa inna nasiyatahu biyadillah. Ama Fir'aun tak boleh takut. Fa inna nasiyatahu biyadillah. Semuanya di genggaman Allah. Seorang hamba, kata Imam Malik, jangan takut ama apa ya. Terus yang kudu takut illa dzambah. Takutlah ama dosa sendiri. Jangan khawatir masa depan kita suram apa tidak, jangan takuti. Bagaimana kalau kita mati? Apakah anak-anak kita ini masih akur atau tidak? Enggak usah takut. Sebab fa inna nasiyatahu fa inna nawasihim biyadillah. Jiwa mereka di genggaman Allah. Terserah Allah mau digimanain aja. Yang kudu takut ama dosa diri sendiri. Kata Imam Malik, sebab itu yang merugikan kita. Sengsaranya kita, seretnya kita punya rezeki, jangan takut dengan saingan. Ada orang buka warung depan rumah kita, ada orang buka percetakan lagi depan rumah kita, ada orang buka apa lagi lah toko depan rumah kita. Enggak usah bikin bingung. Mereka semuanya ada di tangan Allah. Yasrifuhum kaifa yasa. Allah terserah semuanya, terserah Allah. Kita enggak perlu takut dalam hidup. Kita kudu takut ama dosa sendiri. Dagangan kita macet, jangan salahin orang. Jangan-jangan dia dukunin kita, udah dosa. Sebab Nabi pernah bilang, innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Seorang hamba rezekinya seret gara-gara dosa yang dia kerjain. Kalau kita rezekinya ceret, ini jangan kata toren baru dari Singkoh, banyak airnya kita intip. Keran baru dari Singkoh, tapi jalannya ceret-ceret. Mungkin di pipa banyak pasir. Kalau di pipanya banyak pasir, mau air sebanyak apa juga menceret jalannya. Begitulah hidup. Kata Imam Malik, jangan takut ama apa ya. Kita kudu takut ama dosa dan salah kita. Takutlah ama itu. Jangan takut ama apa aja, enggak perlu takut. Semuanya ada di genggaman Allah. Yang takut ama dosa, ini kudu dipikirin. Dulu waktu kecil-kecil ngaji Quran, pulang ngambil mangga orang, pikirin tuh. Ntar di akhirat bakal dituntut. Pulang dari masjid nuker sendal, alasannya kaki nggak ada matanya, udah dibilang mata kaki. Pikirin, itu bakal dituntut di akhirat. Karena apa? Dosa kita. Kita nggak boleh takut sama apa aja. Kata Imam Malik, tapi takutlah sama dosa. La yakhafanna ahadun minkum illa dzamba. Jangan takut sama anak bengal, jangan takut. Kenapa? Ada di tangan Allah. Anda nggak usah pikirin. Pikirin dosa Anda, kasih empan apa tuh bocah sampai bocah tuh nggak mau ibadah. Sebab dia ibadah dan tidak bensin yang kau kasih ke dia.
Kalau bensinnya air, ora jalan. Kalau bensinnya campuran, endet-endetan. Kalau bensinnya murni, jalan. Pikirin dosa kita. Semuanya ada di tangan kita. Segalanya ada dosa. Ini yang kudu ditakuti sama kita. Dosa kita. Anak ini sulit diatur. Pikirin, waktu bikinnya di kolam renang puncak sebelah mana tuh? Pikirin. Baca doa apa kagak? Pikirin. Karena itu awal ngeraciknya dia. Pikirin. Jangan salahin yang lain. Salahin dosa diri sendiri. Salahin. Balik. Karena bahasa dzambun ini macam-macam. Para nabi banyak takut sama Allah. Enggak takut sama apa-apa. Takut sama salahnya. Adam alaihi salam waktu makan buah yang dilarang, termasuk Sayyidatuna Hawa alaihi salam, Siti Hawa makan buah yang dilarang, yang kita sering dengar gara-gara digoda iblis. Enggak pernah ya Rabb ini iblis ini gara-garanya. Enggak ada. Enggak pernah nyalain orang. Rabbana zolamna anfusana, Tuhan gue salah. Tuh, begitulah mereka. Walaupun iblis yang nyuruh, gue salah. Zolamna anfusan. Jadi takut itu ama salah diri. Takut. Satu hari seorang sufi besar, Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, Sufi besar. Sufi itu man sofa qalbuhu minal qadar. Namanya sufi. Orang yang bersih jiwanya dari kekeruhan hidup. Bukan sufi yang bajunya compang-camping, dekil kumel. Itu sufi sulit finansial. Beda. Bukan itu sufi. Ibrahim bin Adham satu hari dia mau masuk ke kolam renang, hammam bahasa Arabnya, ke kolam renang, mau masuk, nggak boleh sama security, nggak ada karcis. Pengen masuk, mana karcisnya? Tidak ada. Dia ngotot pengen masuk, enggak kasih. Nangis sang kakek Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, nangis terseduh-seduh, beliau menangis sampai menarik perhatian banyak orang, termasuk direkturnya dan komisarisnya yang punya. Ada apa ini orang berjenggot putih, pakai jubah, ini kenapa dia nangis? Dia bilang sama security, ada apa ini? Dibilang dia pengen masuk, saya minta karcisnya. Dia nggak mau, nggak ada. Dia maksa masuk, saya larang pak. Udah izinin aja dia mah, begitu. Tapi dia nggak mau, masih nangis. Pas dia udah diam, dia jawab, yang saya tangisi bukan nggak boleh masuk. Lalu apa? Banyak muslim pengen masuk surga gratis, kolam renang aja kudu bayar. Masuk surga gratis. Saya pikirin saya salah sama Allah, masuk surga apa kagak? Tuh begitu. Jadi yang ditakuti itu dosa diri sendiri. Ini yang kita pikirin. Sebab Allah tidak pernah menzalimi hamba. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidaklah aku pernah berbuat zalim barang sedikit pun ama hambaku. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah tidak pernah menzalimi manusia barang sedikit pun.
Enggak pernah Allah berbuat zalim. Bahkan dalam hadis qudsi, Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya dari Abu Dzar. Abu Dzar punya murid Abu Idris Al-Khawlani. Kata nabinya dari Allah, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hambaku, saya sudah haramkan berbuat zalim sama zat saya, kata Allah, dan saya jadikan zalim haram bagi anda semua, maka jangan berbuat zalim. Maknanya Allah enggak zalimin. Maka kalau kita ada masalah dalam hal apa saja, bukan salah Allah, salah kita. Karena itu jangan takut dagangan kita enggak laku, jangan takut kita masa depannya suram, jangan. Pikirin dosa sendiri. Wabah kayak begitu, saudara. Ini ada salah kita sama Allah. Tidak mungkin kalau sampai kayak begini. Sebab Allah udah bilang dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas hadzal waba bikasbi la bidzulmillah. Ini ulah tangan kita, salah kita sama Allah. Udah gitu aja, banyakin taubat, cukup. Kita nggak boleh takut sama apa aja, kata Imam Mahdi. Takut mama dosa diri sendiri, diampuni apa tidak sama Allah. Banyakin takut sama dosa diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing kita dengan istighfar beliau 100 kali, padahal beliau tak ada dosa. Yang enggak ada dosa aja istighfar 100. Untung saya ada dosa, jadi enggak istighfar. Ini salah. Kudunya kita banyak. Begitu. Kenapa? Kita kudu takut sama salah kita. Yang kita kudu takuti dosa. Sebab dosa ini menurunkan derajat orang. Yang tadinya gelarnya mukmin muti', mukmin asi. Yang tadinya hati bersih menjadi ada bintik-bintik hitam. Itu dosa. Maka yang kita kudu takuti dalam hidup ini adalah dosa dan salah kita. Baik sama Allah, pikirin, atau sama orang tua, atau sama siapa, pikirin. Bila kita ada rezeki kita seret, kok ini gagal, itu gagal. Di depan apa di belakang ini ya? Di depan mungkin ini. Saya nggak ngintip ini babnya. Bab hukukul walidain. Nanti ada di Tambihul Ghafilin ini. Ittafaqa ashabu Rasulillah, bunyinya begitu tuh. Saya nggak hafal halamannya, tapi pasti ada ini. Ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhaiqil ma'isha tarkad du'a lil walidain. Sepakat 124.000 orang sahabat, seretnya rezeki kita kurang kirim doa buat ayah bunda kita. Kita pikirin ada salah nggak kita? Begitu cek dulu. La yakhafannal abdu illa dzambah. Kita tak boleh takut sama apa saja. Sama macan nggak boleh takut. Sama apa aja nggak boleh takut. Yang kudu takut sama salah kita. Kalau kita salah pasti takut. Nggak usah ngomong akhirat. Di dunia kita nggak punya SIM, ada polisi, itu hati udah begini nih. Polisi. Ada salah berarti dia. Begitu. Kalau nggak ada salah menyantai aja. Ada juga yang nyantai salah bukan nggak ada salah, nggak lihat polisi. Pas ditangkap, saya sih salah. Tahu merah, cuman bapak saya kagak lihat.
Ini gaya siapa ini yang model begini nih? Nggak bener ini. Nggak bener. Itu satu. Imam Ali bilang begitu. Ingat, taruh di hati, kita kudu takut sama dosa dan salah kita. Sebab di akhirat kita nggak bakal ditanya salahnya orang lain kayak apa. Nggak ditanya. Nggak usah kita banyak mikirin ngomentari ini itu, capek. Dosa diri sendiri aja. Begitu. Nggak bakal ditanya. Hatta ama setan, kita nggak pernah setan laknatullah alaih, setan terlaknat, nggak pernah ngomong begitu. Enggak bakalan ditanya di akhirat sama Allah. Kita dihisab lima lam tal'an iblisa muddata hayatika fid dunya. Mengapa anda enggak pernah melaknat iblis selama anda hidup di dunia? Anda bakalan ditanya. Itu urusan iblis, Allah. Tapi yang ditanya dosa dan salah kita. Pikirin itu. Mumpung kita diberi kesempatan hidup. Rahasia Allah, orang banyak wafat dengan wabah, kita masih hidup, masih sehat, masih makan. Bukan untuk menambah bumi yang penuh dengan dosa, tapi untuk berbenah. Diberi kesempatan hari-hari kita supaya berbenah. Sampai rambut kita dari hitam jadi putih, itu maknanya pesan mulia. Sudah waktunya anda meninggalkan dunia hitam. Sudah masuk di dunia putih, mainnya di majelis, masjid, musola, dah begitu. Itu pesan. Doa, wala yarjuwanna illa rabbah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, seorang hamba jangan banyak berharap ama apa aja. Menggantungkan harapan kepada politisi yang kita pilih, kecewa. Menggantungkan harapan kepada teman kita, kecewa. Menggantungkan harapan kepada makhluk, kecewa. Karena itu berharaplah sebagai hamba kepada Allah, sebab Dia pemilik segalanya. Wala yarjuanna ahadun minkum ila rabbah. Kata Imam Ali, bila anda punya roja, punya berharap dalam kehidupan ini, mau mengeluh problem apa aja, ujung-ujungnya mengeluh sama Allah, silahkan nama Allah, ucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nama Allah. Kalau mau ngarep malam melek kita banyak berharap sama Allah. PPKM yang dibuat oleh pemerintah hanya pembatasan kegiatan, kerumunan, kumpul-kumpul masyarakat, tidak membatasi rezeki kita. Karena yang bisa membatasi rezeki kita bukan pemerintah, tapi Allah. Maka berharaplah sama Allah biar enggak stres. Sama Allah banyak bergantung, malam melek. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam hikamnya beliau menyatakan, mata awhashaka min khalqih fa'lam annahu yuridu an yaftahalaka babal unsibi. Bila anda dibuat resah, bingung, galau dengan makhluknya yang namanya corona, itu pertanda Allah rindu. Kita pengen akrab dengan Dia di malam hari. Itu pertanda Allah rindu, pengen dirintihin dan ditarik-tarik kita kalau malam. Maka kita jangan tidur mulu, melek. Mungkin cara Allah. Kita disadarkan dengan tsunami, gempa, apalagi ya gunung meletus, lahar panas, banjir bandang. Belum bangun juga ini jiwa yang tidur nih, belum bangun. Maka tidak ada cara bangun yang tidur dicubit berkali-kali nggak bangun. Siram. Kalau disiram mah bangun. Mungkin ini corona nyiram kita, jiwa yang tidur, biar bangun dekat sama Allah. Karena itu wala yarjuannal abdu ila rabbah. Seorang hamba berharap habis sama Allah.
Nabi Ayyub alaihi salam mendidik kita dalam Al-Quran, innama bathi wa huzni ilallah. Begitu. Inilah pendidikan. Pendidikan. Kita ngeluh, kita berduka, ngadunya sama Allah aja. Sama Allah aja malam ngomong, ya Rabb bagaimana ini? Saya sulit. Ini bocah-bocah ini kudu dibeliin kuota. Sekolah masuk kagak bayaran full. Puyeng ya Rabb, beri hambamu rezeki ya Rabb. Ngomong. Jangan nggak ngomong sama Allah. Sama Allah ngomong, nggak usah bahasa Arab. Bahasa kita aja yang kita ngerti. Enak. Namanya munajat. Ngomong malam. Kalau malam antriannya dikit. Kalau siang banyak. Padat, mana kita kurang ibadah. Malam dikit, SPBU aja nih pom bensin kalau malam dikit. Yang depan tuh Rawa Kemiri dikit kalau malam. Kalau siang panjang banget. Emang begitu. Apalagi kayak kita yang malas ibadah, malam aja dah. Bangun malam, latihan dulu, kencing, tidur lagi, udah latihan. Begitu. Cara Allah baik sama kita. Malam dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing, kita udah stres. Prostat nih, prostat. Aduh, ini ndak paham. Ini cara Allah cubit kita, hambaku, udahlah. Waktumu nih malam melek, gua kasih kencing nih, wudu, sholat 2 rakaat. Enggak ngerti juga. Ini kayaknya gejala prostat. Besok kudu ke dokter, buang duit lagi. Aduh, jangan begitu. Ada nggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh. Wala yarjuannal abdu ila rabbah. Ama Allah. Nabi begitu. Waktu di Taif, mau kemana? Di Mekah udah diusir. Di Taif ada famili, dipikir disambut, disambit pakai batu. Bukan tua, muda, bocah juga nyambitin Nabi, muanya. Duduk di bawah pohon kurma, ngapain? Roja sama Allah, doa. Di dalam sirah Ibnu Hisam ditulis nih doa. Doa paling manjurnya doa, Allahumma ilaika asku, dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ma'duwin yatajahamuni, am ila qaribin mallaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, walakin afiyatuka awsa'u bi, a'udhu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alai amrud dunya wal akhirah, min an yanzila bi sakhatuk aw yahulla alayya ghadabuk lakal utba hatta tarda fala hawla wala quwata illa bik. Nabi ngeluh sama Allah karena memang kata Imam Ali juga la yarjuwannal abdu illa rabbah. Kita menaruh harap sama Allah. Allah enggak ngecewain kita. Allah baik. Inilah diantara sifat Allah, mukhalafah lil hawadisi. Kenapa surat Kulhu bisa menjadi kaya bila dibaca habis Jumat 100 kali? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah beda sama kita. Beda apanya aja. Beda. Ini perlu gantungin arah. Kalau kita nih ada orang nyalon dewan, datang ke rumah kita, nyalon dewan. Oh, ente SMA-nya bareng sama kita, ente SMA-nya bareng sama saya. Begitulah kita ini saudara setangklean, kata orang Betawi. Engkong kita tuh biasa kalau mau nyalon dewan nyari-nyari saudara, itu biasa. Kita bukain pintu, ngeteh apa ini. Sekarang udah jadi dewan, boro bagi duit sama kita. Kita panggil kagak nengok, dipanggil kagak nengok. Mau nyalon lagi, kira-kira kita bukain pintu apa kagak? Saya mau tanya nih, kita bukain pintu apa kagak? Kagak. Tuh namanya manusia.
Manusia. Ada teman kita susah, waktu lagi susah ngeteh ngopi rumah kita. Sekarang maju usahanya, ketemu, dipanggil, baru pakai duit, nengok kagak. Sekarang susah lagi, main di rumah kita, kita bukain pintu apa kagak? Kagak. Itu manusia. Allah enggak begitu. Waktu kita susah nyari Allah, biasa dagang rugi, orderan menurun. Nih obyekan ini payah banget, lagi payah banget. Ini siapa yang batu gitu tuh? Payah nih, Mbak. Akhirnya kita ngadu, malam nangis sama Allah, ya Allah bagi rezeki lah, ya Allah bagi rezeki. Malam nangis, itu lagi susah. Sekarang udah gol, malamnya mau tahajud lagi enggak? Kagak, udah gol, tidur, duitnya udah habis, susah lagi, deket sama Allah, enggak, diusir sama Allah. Lu kemarin kemana? Kagak. Allah baik. Oh hambaku, kau sadar emang berharapnya maku. Kata Imam Ali, la yarjuannal abdu ila rabbah. Kita gantungin harapan kita sama Allah aja, sebab Allah tak kecewakan kita. Ya Allah, ada pembantu saudara, pembantu, biar kita paham pesan Imam Ali yang kedua. Ada pembantu waktu tidur dikipasin sama majikannya. Ini tidur, kipasin, lagi tidur, dikipasin, dijagain. Kalau di kebun nanas ada nggak kayak begitu tuh? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di Tanjung Duren nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Kalau sampai ada, ini pembantu istimewa nggak? Kalau sampai ada nih, istimewa nggak? Istimewa. Kudunya ama majikan hormat apa enggak? Hormat. Kudunya nurut nggak sama majikan begini nih? Nurut. Tidurnya dikipasin. Itu ada orangnya kita. Kita orang ini tidur saudara, bini kita yang katanya sayang sama kita, sehidup semati, bohong. Kita tidur, bini kita jagain kita enggak? Kagak. Ngapain? Tidur, ngorok juga. Lalu kuping kita yang terbuka, semut enggak masuk, siapa yang jaga? Siapa yang jaga? Allah. Mulut kita nganga, ngorok, ngiler, kecoa enggak masuk, siapa yang jaga? Allah. Itu kita pembantu istimewa di mata Allah. Tidur aja dijagain sama Allah. Kudunya kita banyak makasih sama Allah. Jangan banyak ngeluh. Tidur aja dijaga sama Allah. Siapa itu yang semut bisa nggak masuk? Padahal telinga nggak ada ini. Begitu. Allah. Maka kita sebagai hamba, kata Imam Ali, wala yarjuanna illa rabbah. Sebagai hamba banyak berharap kepada Allah, kepada Allah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatengin sahabatnya dengan muka raut yang kusut, rambut acak-acakan, udah keciri, nih orang lagi susah. Dia ngadu, Nabi, saya ini bingung. Bingung apa? Kata Nabi, ini kayaknya dunia banget dah musuhan sama saya. Musuhan banget, nggak mau dekat sama saya. Obyekan gagal mulu. Berapa kali tender kagak masuk. Udah rapat kesana kemari kongres, jadi kongkok ora beres kongres. Ini bagaimana ini Nabi? Nabi pembisnis ulung. Apa kata Nabi? Ente kayaknya enggak baca
tasbihnya malaikat 100 lah baca. Kapan Nabi? Menjelang sholat subuh. Kalau nggak bisa ya sholat subuh. Yang bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ente baca. Nabi pembisnis ulum, dia bingung, bisnisnya gagal, nggak ngajarin tip bisnis, bagaimana kiat-kiat, karena yang didandani mindset, pikiran, kolbunya dia kurang banyak berharap sama Allah, maka didandani mindset itu. Dia bacalah zikir itu, tidak berapa lama usahanya pesat maju lagi, sampai dia bisa berbagi kepada handai taulannya. Dia bilang, Nabi, sekarang dunia udah baik banget sama saya, apa aja jadi. Itulah orangnya, namanya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Diajarin. Karena memang kita harus berharap penuh sama Allah, jangan setengah-setengah. Allah aja. Kalau kita berharap sama Allah nggak bingung. Corona begini saudara, bukan kita doang yang kena dampaknya. Jujur aja, ayam aja kena dampaknya, ayam sama. Tapi belum pernah kita dengar ayam mengeluh. Ayam, padahal anaknya banyak, 8, kecil-kecil. Ayam 8. Kalau mau stres juga stresan dia, lakinya si boy kagak open nama dia, malah nyari babon-babon lain, mikirin anak 8. Kontrakan gak punya, kos-kosan gak punya, kantor gak punya. Ayam, kantor gak punya, enggak, ijazah gak punya, tapi dia berharap penuh sama Allah, bisa gedein anaknya yang 8, bisa jadi babon-babon lagi. Itu nggak ada akalnya, hadir di majelis juga kagak. Maka kita yang ada akal, orang majelis, berharap penuh sama Allah, jangan kalah sama ayam, bergantung sama Allah. Harapan kami jangan ngangguk-ngangguk di majelis doang, rada tenang di majelis, keluar puyeng lagi. Jangan begitu, ini baterai dicas, lobet ini, jangan sampai begitu. Kita kudu tenang. Masa kita kalah sama ayam? Ayam aja tenang, ada Allah. Toh susah-susah kayak begini masih makan kita dah. Alhamdulillah. Ragu-ragu juga, wasilah corona dengan setahun lebih masih dikasih makan sama Allah. Kurang yakin, ngeluh melulu. Apalagi kalau kita berharap penuh sesuai pesan Imam Ali, wala yarjuannal illa rabbah. Ketiga, wala yastahyi minkum ahadun idza lam ya'lam an yata'allam. Kata Imam Ali, pesannya jangan malu kalau kita kagak tahu, kudu ngaji. Jangan malu ngaji kalau kita kagak tahu, ngaji. Jangan ngomong gua kagak ngerti. Udah nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting duduk. Jiping nggak apa-apa, jiping. Apa jiping tuh? Ngaji nguping. Dia punya adik namanya Jider, ngaji nyender. Adiknya tuh gitu. Ini punya cucu namanya Jidur, ngaji tidur. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ngaji, jangan malu. Quran bilang fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Ngaji, jangan malu. Nanya apa? Begitu, nanya. Jangan malu untuk ngaji. Buang malu itu. Saya malu ngaji, belum bisa. Justru ngaji itu belum bisa. Yang kakak-kakak aja jawabannya. Jangan. Begitu, jangan malu ngaji, jangan malu ngaji. Sebab ngaji itu akan lulus kalau diuji. Sebab dengan ngaji tidak bakal jumawa kalau dipuji. Orang ngaji aja, ngaji.
Jangan malu untuk ngaji. Kalau kita kagak tahu, ngaji. Banyak keuntungannya bagi orang ngaji. Pohon-pohon pada banyak beristighfar, mintain ampun orang yang duduk di majlis. Itu pohon di gunung-gunung. Ikan di laut, ya Allah ampuni dosa si fulan. Itu ikan. Sampai ada yang nanya, kok bisa begitu? Sebab pohon girang sama orang ngaji, enggak bakalan nebang pohon sembarangan, yang bakal menjadi longsor dan merusak ekosistem. Girang, maka dia doain orang ngaji. Ikan di laut, enggak bakalan dia pakai bom molotov yang merusak biota laut. Orang ngaji, ada ilmunya. Maka kata Imam Malik, jangan malu ngaji. Jangan malu. Ngaji aja kalau enggak tahu. Sebab bukan di sini tempatnya malu. Keliru. Wala yastahyi minkum ahadun idza lam ya'lam an yata'allama. Jangan malu seorang daripada kita bila tidak tahu. Jangan malu untuk belajar. Ngaji, sebab ngaji manfaatnya banyak manfaatnya. Ngaji, jangan kita tidak ngaji. Apa aja ngaji, nanti terbuka wawasan kita dengan kita banyak ngaji. Kudu ngaji, jangan nggak ngaji. 4. Kata Imam Malik, wala yastahyi ahadun minkum in su'il wa huwa la ya'lam an yaqula la a'lam. Jangan malu sebagai guru. Kita ngaji nih, kudu ngajarin sama yang belum tahu. Jangan malu sebagai guru bila ditanya dan tidak tahu jawabannya. Jangan malu untuk mengata saya tak tahu. Kata Imam Malik, Imamu Daril Hijrah, li'anna la a'lam nisful ilm. Jawaban tidak tahu itu separuh ilmu dah dapat. Jadi kalau kita ngaji ditanya, enggak apa-apa. Dulu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami kasih pesan-pesan mengajar. Ada Muallim Faruk kalau ngaji buka ruang tanya jawab. Orang tanya jawab. Kata kita, bagaimana kalau tak bisa Muallim? Pokoknya orang nanya jawab. Kalau enggak bisa jawab. Saya tanya jawabannya bagaimana? Bilang jawabannya saya ndak bisa. Entar ditanya lagi sama yang bisa. Begitu pesan beliau, dan itu dilakukan. Maka saudara, kita orang kalau enggak bisa jangan sungkan bilang enggak bisa. Jangan sok tahu, namanya jahil murakkab. Jahil itu ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit, saya tidak tahu, namanya jahil basit. Jahil murakkab, bahasa teman saya sotoy, sok tahu. Enggak tahu ya enggak tahu aja. Kalau kita enggak tahu, enggak tahu. Kalau kita tahu ya tahu. Begitu. Sebab apa? Dosa dia. Kalau enggak tahu, dia jawab enggak tahu. Satu pertemuan Imam Malik, dari 100 pertanyaan yang diuji Imam Malik, hanya 2 yang jawab. Yang 98 jawabannya saya tak tahu. Itu amanah ilmu namanya. Supaya ilmunya manfaat. Yang kita enggak tahu, enggak tahu. Yang kita tahu, ya kita tahu. Kalau kita tahu bilang enggak tahu, ini bahaya. Namanya kitmanul ilm. Inna katimal ilmi mal'un. Ngumpetin ilmu dilaknat, dosa. Kalau tahu tahu, kalau enggak tahu ya tak tahu.
Begitu. Tidak boleh. Dan tidak boleh kita bilang semua saya tahu. Ini sombong. Imam Syafi'i diuji orang model begini. Ayo apa mau nanya sama saya apa aja dari A sampai Z, timur sampai barat, gua tahu. Tanya. Begitu. Kata Imam Syafi'i, saya mau nanya. Silakan. Jenggot lo ada berapa? Imam Syafi'i cuma nanya begitu doang. Dia diam, nangis. Saya nggak pernah ngitung. Jenggot aja kagak tahu, sok tahu sedunia. Ada berapa? Yang kita nggak tahu bilang nggak tahu. Jangan malu guru ngaji. Sebagai amanah ilmu, kalau nggak tahu nggak tahu. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Samurah radhiyallahu an, ya Sayyidi ya Rasulullah, ma ajru man 'allama waladahul Quran. Nabi, saya pengen tanya, segede apa ganjaran orang tua ngajarin Quran sama anaknya? Dia nanya sama Nabi. Apa jawab Nabi? La a'lam hatta as'ala Jibril alaihi salam. Mohon maaf, saya tak tahu ganjarannya segede apa ya. Itu Nabi. Namanya amanah ilmu. Saya enggak tahu. Ditanya ganjarannya segede apa, saya tak tahu. Coba nanti kalau ketemu Jibril, saya mau tanya. Lalu Rasulullah SAW ketemu malaikat Jibril. Dia nanya, ya Jibril, ma ajru man 'allama waladahul Quran. Segede apa ganjaran orang tua yang ngajarin Quran sama anaknya? Kata Jibril, ana la a'lam ya Rasulullah hatta as'ala Rabbal Izzah. Saya enggak tahu. Coba nanti kalau ketemu Allah, tar saya tanya. Amanah ilmu begitu. Amanah ilmu. Sampai pada akhirnya ada terusannya nih hadis. Tapi kalau tujuan kita sudah nyampe, begitulah, jangan malu kalau enggak tahu untuk jawab saya tidak tahu. Begitu. Kayak begitu. Kalau itu mah ada terusannya tuh. Ketika Jibril ketemu Allah, Jibril sampai nama Nabi, ya Rasulullah, Allahu yuqri'uka salam. Allah kirim salam. Man 'allama waladahul Quran faka'annama at'ama asyarata alafi miskinan. Orang tua yang ngajarin Quran nama anaknya itu gede ganjarannya kayak orang ngasih makan 10.000 orang miskin. Santunan yatim aja 10.000 kurang kayaknya. Dikit biasanya itu asuran tuh 10.000 tuh ngajarin Quran sama anak. Tapi masih terus tuh hadis sepanjang banget dah. Tapi kita jangan ngajari Quran sama anak, ngaji dulu kitanya. Karena repot kalau kita ngajarin belum ngaji. Ya ngaji, kalau kita udah bisa ajarin anak. Begitu. Penting. 4. Yang kelima, pesan Imam Malik. Wa'lamu ya. Wa'lamu kata Imam Malik. Ketahuilah olehmu. Anna sabra minal umur bimanzilatir ra'si minal jasad. Inilah tujuan bab. Udah lewat 5 menit nih, bingung juga sama saya. Kata Imam Ali, ketahui sabar menghadapi cobaan hidup, problem hidup. Sabar itu kalau mau digambar biar mudah dicerna, kayak pala bagi orang. Sabar itu kepala kalau orang. Faida faraqar ra'su al jasad fasadal jasad. Bila pala pisah dengan badan, mati.
Begitu orang bila rasa sabarnya udah hilang, mati, pusing dia, problem bakal numpuk. Maka dengan judul bab kita kudu sabar menghadapi cobaan hidup. Kita harus sadar, inna hadhihi dunya darul bala. Dunia ini negeri ujian. Emang begitu. Beres satu, datang lagi satu lagi, itu udah biasa. Dunia nggak bakal sepi dari problem. Namanya dunia. Dunia itu negeri problem. Maka kata kuncinya di dunia tidak lebih sabar. Sabar ini harus kita pegang. Kata Imam Malik, bila orang tak ada sabar, sulit. Hidup berproses, sukses bagian Allah. Bersabar dalam menghadapi proses. Jangan pengen buru-buru, semuanya ada waktunya. Nggak ada bayi lahir langsung lari. Andai ada, tuyul namanya, tuyul. Biasa hidup, sabar, pelan-pelan dalam hidup. Kita kudu sabar. Dunia negeri problem. Kehadiran kita di alam dunia bukan untuk memusingkan problem, tapi untuk memecah problem dengan cara mendekati Allah yang mencipta problem supaya diberikan solusi terbaik dalam menghadapi problem kehidupan. Sebab tidak ada gembok yang nggak ada kuncinya. Di mana gembok pasti ada kuncinya. Di mana problem selalu ada solusinya. Caranya wala yarjuannal abdu illa rabbah. Caranya dekati Allah, kiatnya sabar. Cari akar masalahnya. Wala yakhafannal abdu illa dzambah. Mesti ada yang salah pada kita. Cek. Jangan langsung nyalain Allah. Ya Rob, gue udah sholat, gue udah ini, gue udah itu. Jangan itu dulu. Problemnya apa? Karena penyakit masing-masing ada obatnya. Kalau kita ke seleo, wirid baca Yasin 40 kali, sembuh nggak? Caranya urut, ini namanya cara. Tergantung masalah menimpa kita. Ada salah apa kita? Kalau ada salah, repot. Maka kita di dunia ini kudu sabar. Selama hidup sabar, kudu sabar. Nggak ada lagi, sabar. Kesenangan dunia itu sebentar. Isinya semuanya problem semua. Dunia. Orang nikah, dikata dengan nikah senang, ajak ngobrol yang udah nikah, mumet dia. Belum punya anak, dia nangis pengen punya anak. Ajak ngobrol punya anak, dia puyeng. Begitu. Emang dunia tempat puyeng, tempat puyeng. Kalau ada senang, alhamdulillah. Kalau enggak ada senang, sadari emang dunia tempat problem. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Li'annaha innama barazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. Emang dunia begitu. Jadi kalau ada problem, enggak aneh, dunia begitu. Dan tugas kita bukan ngelamunin, cari solusinya. Fokus sama solusi, jangan fokus sama masalah. Stres hidup kita. Dan ini menutup materi dari 5 perkara. Wallahu alam. Udah lewat 10, takut kemalaman. Wallahu alam bisawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar doa, silakan. Wallahu alam.